Halo semuanya, di video kali ini kita akan berbicara tentang apakah benar katanya anak prasekolah, anak TK, anak PAUD itu nggak boleh diajarin baca, tulis, dan hitung. Nah, bener nggak ya? Kita tonton videonya sampai habis supaya kamu bisa punya ilmu tentang kependidikan kali ini. Masih di vlog edukasi bersama aku, Enda Alifullah. Jangan lupa share video-video yang kamu anggap bermanfaat. Check this out! Halo teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan Allah dalam segala aktivitas kalian. Kita lanjutkan tentang video edukasinya ya. Jadi, di video kali ini aku bakal bahas sedikit sudut pandang aku pribadi tentang bagaimana kabarnya katanya kan anak-anak prasekolah itu tidak boleh diajari menulis, membaca, dan berhitung. Calistung itu tidak boleh diajarkan di prasekolah. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman deket aku ya, sahabat-sahabat aku yang sekolah, yang mereka tidak berkecimpung di dunia pendidikan, minta pendapat aku, gimana sih, emang bener ya anak-anak aku tuh nggak boleh diajarin calistung, atau bahkan ada yang sebagian besar yang, ajarin dong anak aku untuk supaya jago matematika. Oh, berapa tahun anaknya gitu? Oh, masih PAUD, masih TK gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya belajar kayak gitu dari usia dini? Nah, mari kita lihat jawabannya di video berikut ini. Pertama teman-teman yang harus kalian ketahui adalah jawaban aku di awal video ini aku bilang iya betul, anak-anak kita yang masih di early childhood education atau di pendidikan prasekolah itu tidak boleh diajari baca tulis hitung. Loh, kenapa? Karena pada dasarnya tugas perkembangan mereka ketika di usia prasekolah itu adalah bermain, kemudian bersosialisasi dan berkomunikasi. Pokoknya memaksimalkan masa-masa bermainnya supaya nanti ketika mereka sudah masuk ke dunia sekolah mereka bisa fokus dan konsentrasi dan tidak kekurangan masa bermain atau muncul istilah masa kecil kurang bahagia. Nah, yang itu yang paling penting teman-teman, karena kadang ditemukan anak-anak di usia sekolah karena dari kecilnya sudah terlalu sering dicekokin dengan pelajaran-pelajaran baca, tulis, hitung. Ketika dia masuk kelas 1 atau kelas 2, oke dia pinter, nanti di kelas 3, 4-nya tuh dia jenuh gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena masa kecilnya terenggut untuk belajar. Itu yang harus diperhatikan oleh orang tua di rumah. Untuk teman-teman di rumah yang punya adik, punya anak di rumah, harus diperhatikan itu banget. Biarkan porsi bermainnya lebih banyak daripada hal-hal tugas yang lainnya. Di pendidikan TK atau PAUD, anak-anak itu sedang diajarkan untuk bagaimana dia bersosialisasi dan sadar posisi sosialnya dia sebagai anak. Kemudian dia diperkenalkan bahwa selain anak dia di rumah, itu ternyata ada anak lain di luar rumahnya yang kemudian dikumpulkan dalam satu komunitas sosial di kelasnya. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa berinteraksi dengan teman-teman antar satu kelasnya, dia bisa mengutarakan pendapatnya. Kalau sedih dia bisa ngomong, kalau lapar dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia melatih kepercayaan dirinya, dia happy, ketawa-ketawa dengan temannya. Pokoknya hal-hal yang berbau-bau, hal-hal dasar deh gitu loh. Diajar ngantri, diajar permisi, diajar sopan santun, diajar salam, yang kayak gitu-gitu tuh hal-hal dasar banget yang harus ditanamkan kepada anak-anak di early childhood education. Nah, pertanyaan berikutnya yang menjadi salah satu keresahan adalah masa nanti masuk SD nggak bisa apa-apa, yang ada nanti guru SD-nya marah-marah lagi gitu. Ini sebenarnya perspektif yang salah ya teman-teman. Jadi tugas ya, sadar atau nggak teman-teman, jadi tugas pengawasan orang tua dimulai dari pendidikan anak yang dasar sampai pendidikan anak yang menengah atau perguruan tinggi, itu pengawasan orang tua itu sebenarnya dari yang sangat besar sampai lama-lama itu kan kepercayaan kita kepada anak kan lebih tinggi ya, artinya kita perlahan-perlahan melepaskan. Coba deh kalau misalnya nggak percaya, coba direnungkan dengan baik-baik. Artinya ketika anak-anak baru menginjak usia sekolah, anak-anak baru masuk SD, itu penting banget untuk terus diawasi perkembangannya teman-teman. Guru nih di kelas, dia punya 28 peserta didik maksimal. Bayangkan bagaimana mungkin seorang guru ini bisa efektif mengajarkan 28 orang itu. Tentu peran orang tua ketika anak sedang belajar calistung di SD-nya, itu perlu banget untuk dipantau dan dibantu. Kayak gitu loh teman-teman. Nah, tapi kan kadang-kadang membaca dan menulis dan berhitung itu nggak hanya diajarkan di SD, tapi juga ada sekolah-sekolah, prasekolah yang sudah ngajarin itu, dan itu dijadikan syarat masuk SD harus bisa baca, tulis, dan hitung. Itu sebenarnya nggak pas ya, itu sebenarnya kurang tepat sekali. Jadi tidak boleh ada syarat bisa baca, tulis, hitung itu di usia untuk syarat masuk SD, itu nggak boleh teman-teman. Jadi yang penting itu anak tuh bebaskan dulu dia bermainnya gitu loh. Pokoknya yang tadi yang paling penting teman-teman, jangan sampai aku nih sebagai guru sekolah menengah yang udah ngalamin SMA, udah ngalamin SMP juga gitu, ngalamin anak-anak yang masa kecilnya kurang bahagia. Misalnya adalah ketika aku sedang fokus ngajar di kelas tinggi nih, di kelas anggaplah SMA atau SMP kelas 3, kelas 2, itu masih yang nalurinya kekanak-kanakan, masih yang
main pukul-pukulan sama temannya. Jadi kayak kelihatan banget bahwa dia tidak menikmati masa kecilnya. Itu kan kasihan nanti anak-anaknya kan, yang harusnya dia belajar, malah dia jadi main-main. Karena apa? Karena ketika dia kecil, ya udah terlalu sering nih, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, berbicara panjang lebar itu tadi, jangan khawatir. Kalau misalnya anak kita punya kecerdasan yang berlebih itu maksudnya sudah dianalisa sama psikolog ya, ataupun para ahli yang bisa memvonis apakah anak kita tuh memang gifted atau diberikan kecerdasan berlebih, itu boleh diajarkan sejak awal ya, itu dia. Jadi, kalau yang secara umum tadi aku bilang, kalau bisa jangan. Kalau misalnya anaknya gifted atau diberikan anugerah kelebihan dalam hal belajar, kasih seperti itu. Berikutnya, kalau gitu masa anaknya benar-benar nggak belajar apa-apa sih di PAUD, benar-benar hanya belajar makan, ngantri, dan lain sebagainya. Nah, tidak. Boleh-boleh saja memasukkan unsur baca, tulis, hitung di usia PAUD atau TK atau di usia prasekolah tadi, tapi caranya yang berbeda. Caranya harus dengan menggunakan porsi bermain. Seperti apa? Ya, para bunda-bunda TK dan bunda-bunda PAUD pasti lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Misalnya mengajarkan huruf A, B, C, D, E itu misalnya bisa dengan menggunakan absen di kelasnya gitu. Misalnya dia mengenal bahwa huruf dirinya, misalnya Wenda, nama di depan itu W, huruf di depan itu adalah W. Jadi dia kenal dulu nih huruf W gitu. Jadi banyak sih cara-cara dan proses-proses kreatif yang sekarang sudah diterapkan di guru-guru TK maupun di guru-guru PAUD. Itu udah banyak banget cara-cara untuk menerapkan hitungan-hitungan dasar, pembacaan-pembacaan dasar, dan menulis-menulis dasar. Apalagi biasanya di anak-anak PAUD itu atau TK tuh udah diajarin kan gimana cara melatih motorik kasar dan motorik harusnya supaya bagus, sehingga nanti ketika dia sudah mulai nulis atau megang pulpen nggak kaku lagi. Nah, itu tuh adalah hal-hal penting, hal-hal dasar yang diajarkan di TK atau PAUD. Tadi ya, jadi boleh-boleh aja diterapkan, diajarkan calistungnya, tapi harus tetap dengan porsi bermain. Jadi anak jangan sampai ngerasa dia sedang belajar, karena nanti ketika dia masuk usia belajarnya, itu bakal bahaya, karena dia ngerasa udah belajar dari kecil. Indikasi dari anak yang diajarin baca, tulis, hitung itu ngerasa dia sedang bermain itu apa sih, Wen? Ya, dia kelihatan bahagia. Kalau anak-anak kecil diajarin dan dia kelihatan bahagia, berarti dia sedang merasa bermain ya teman-teman. Jadi nggak ngerasa ada pressure di situ. Beda kan nanti ketika di usia sekolah kan dia udah mulai mengenal pressure gitu, gimana bahwa guru di kelas itu menerapkan punishment ketika dia tidak menyelesaikan sesuatu gitu loh. Ketika dia misalnya ada target menghitung 1 sampai 10 tapi dia tidak selesai, dia punya punishment, dia dapat hukuman gitu. Nah, yang kayak gitu tuh nanti. Jadi jangan menjadi guru PAUD atau guru TK, pasti paham lah teman-teman PG PAUD dan PG TK yang justru malah jadi menerapkan dasar-dasar kognitif yang terlalu tinggi nih ke anak-anaknya gitu. Kecerdasan yang terlalu tinggi kepada anaknya ditanamkan dari kecil, membaca, menulis, berhitung itu tadi gitu. Tapi lebih berfokuslah pada gimana caranya anak bahagia di masa kecilnya, agar nanti ketika mereka dewasa ketemu guru-guru di usia mereka remaja atau dewasa, seperti aku nih yang menangani anak-anak yang berusia remaja hingga yang dewasa awal ini, ngerasa bahwa mereka udah cukup nih di usia anak-anaknya dan mereka sedang fokus untuk belajar. Jadi enak gitu ngajarinya teman-teman, jadi nggak bentrok. Nah, mulai sekarang mari satukan pemikiran bahwa belajar itu penting ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, belajar itu penting, tapi pastikan tugas perkembangan anak bermain, bersosialisasi di awal-awal usia perkembangan kognitifnya sedang dilatih itu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ketika nanti tugas perkembangan mereka, ketika ada sesuatu di masa lalu mereka yang tidak selesai, entah itu masa bermainnya kurang atau apapun itu masalah-masalah di masa lalu, dia akan menemui lagi di masa depan yang kemudian bisa membuat si anak menjadi ngerasa bahwa ada yang kurang dalam dirinya. So teman-teman, itu tadi yang bisa aku sampaikan buat kalian semua terkait apa bener sih TK, PAUD, pokoknya usia prasekolah nggak boleh belajar baca, tulis, hitung. Nah, jangan lupa bantu aku untuk terus share video ini supaya orang-orang di sekitar kamu juga tahu informasi ini dan mereka bisa ngerasa terbantu juga dengan apa yang aku sampaikan di sini. Dan kamu tentunya bisa kecipratan pahalanya. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!